Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil quddus salam. Akramana bidinil Islam wa akmala lana ad-din wa atamma alaina al-in'am wa bayyana lana al-halala wal-haram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-ma'budul haqqu 'ala ad-dawam, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyyul imam, al-mab'utsu rahmatan lil anam. Man iltazama sunnatahu ihtada wastaqam, wa man a'rada 'an dinihi takhabbata fi dayajir adh-dhalam, wa man ahdatha fi amrihi ma laysa minhu fahuwa raddun ma'a al-atham, wa radiya 'an alihi at-tayyibin al-a'lam wa sahabatihi al-khiyar al-kiram. Amma ba'd. Ajarana Allah wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita semua untuk sampai di tempat ini, yang telah mempertemukan kita kembali di atas kebaikan ini. Ini adalah nikmat, suatu nikmat dan kebahagiaan untuk seorang muslim. Dan kebahagiaan seorang muslim di saat tatkala dia bisa berjumpa dan bersua, bertatap muka dengan saudaranya semuslim, seiman dan sekeyakinan. Terlebih lagi kita berada di salah satu taman dari taman-taman surga. Itu adalah puncak kebahagiaan bagi seorang muslim. Di dalamnya kita saling mengingatkan, disebabkan karena tanpa peringatan kita akan terlarut dan lalai dengan hiruk pikuk kehidupan dunia ini. Yang telah melalaikan kita. Wa jazallahu khairan. Saya berterima kasih kepada Ustaz kami, Ustaz Abul Irbad, secara tiba-tiba memberi kabar kemarin bahwasanya kami akan mengisi tabligh akbar. Oh, saya kaget. Kenapa secepat ini? Karena husnudzonnya beliau itu tasji'an lana, memberikan semangat kepada muridnya, yaitu saya. Wa as'alullah an yassara lana li hadzal majlis. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kami untuk menyampaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala telah bukakan untuk kami.
Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Tanpa peringatan jamaah sekalian, kita akan terlarut dan lalai dengan kehidupan dunia ini. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai sekalian manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Apakah yang telah memperdayakanmu? Apa yang menyebabkanmu berbuat durhaka terhadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia? Pertanyaan ini tidak butuh jawaban, karena kita semua faham akan jawabannya. Pertanyaan yang jawabannya semua berada di dalam hati kita masing-masing. Kita banyak lalai, kita banyak terlarut, kita banyak melakukan pelanggaran di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Di antara peringatan yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada kita, yang Allah Subhanahu wa taala peringatkan kepada hamba-hambanya di dalam Al-Qur'an, dan banyak diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya yang sahih. Peringatkan akan akhir sebuah perjalanan yang begitu mengenaskan, yang begitu memprihatinkan. Perjalanan orang-orang yang celaka dan merugi. Allah Subhanahu wa taala peringatkan kita tentang dahsyatnya api neraka. Untuk apa jemaah sekalian? Apa gunanya kita diperingatkan dari dahsyatnya api neraka? Agar kita semua mengingat, agar kita semuanya tersadarkan, agar kita semuanya tidak terlalaikan, agar kita semuanya mau mempersiapkan diri demi keselamatan kita di negeri akhirat. Allah Subhanahu wa taala pertakuti kita dengan neraka. Allah Subhanahu wa taala ancam kita dengan berbagai macam siksaan. Agar kita benar-benar mempersiapkan diri kita dari cengkraman api neraka yang sangat dahsyat nantinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika yukhawwifu Allahu bihi 'ibadah, ya 'ibadi fattaqun." Demikianlah Allah Subhanahu wa taala mempertakuti hamba-hambanya dengan azab itu. Ya ibadi fattaqun, wahai hambaku, bertakwalah kalian kepadaku.
waspadalah. Dan terus waspada. Itu adalah sifat orang muslim sejati. Allah dan Rasulnya menginginkan kita semua selamat. Allah dan Rasulnya menginginkan kita berada di atas kebaikan, berada di atas kenikmatan serta kebahagiaan di negeri akhirat nantinya. Makanya dengan penuh kasih sayang Allah dan Rasulnya peringatkan kita akan bahayanya api neraka itu, dahsyatnya api neraka itu. Allah Subhanahu wa ta'ala peringatkan kita di dalam Al-Quran, فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى. Maka kami memperingatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyala. La yaslaha illa al-ashqa. Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang paling celaka, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang terjerumus masuk ke dalamnya. Tidak ada yang dilemparkan di dalamnya pada hari kiamat kecuali hanya orang-orang yang merugi saja. Mendengarkan peringatan yang seperti ini, mendengarkan peringatan yang seperti ini, jemaah sekalian, harusnya hati-hati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu bergetar dengan ayat-ayat yang seperti ini. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya tatkala dibacakan ayat-ayat Allah kepada seorang hamba, hendaknya hatinya bergetar. Allah Subhanahu wa ta'ala peringatkan kita dengan neraka. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sifati neraka itu dengan naran talazza, api yang menyala-nyala, api yang sangat mengerikan, kondisi yang sangat menakutkan. Maka tidak ada orang yang menjerumuskan dirinya ke dalam api neraka itu kecuali orang-orang yang benar-benar ceroboh, orang-orang yang benar-benar memandang remeh akan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memandang remeh perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala memperingatkan kepada kita, fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat lil kafirin. Maka takutlah kalian dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jadi bahan bakarnya neraka bukan minyak, bukan kayu bakar, bukan. Tapi bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk takut kepada api neraka. Allah beritakan tentang kedahsyatan neraka. Apa tujuannya? Tujuannya untuk mempertakuti kita
supaya kita takut dari api neraka itu. Dengan rasa takut ini jemaah sekalian, kita menghindar dari perkara-perkara yang bisa menjerumuskan kita ke dalamnya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerangkan kepada kita akan kedahsyatan api neraka itu. Di dalam ayat yang sangat banyak, tujuannya satu, agar supaya kita berhati-hati darinya. Takut, sehingga dengan rasa takut ini ada upaya dari kita untuk menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan orang-orang yang kita cintai daripadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, kita semua diseru oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua orang-orang yang beriman diseru oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa seruannya? Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Upaya kita adalah selamatkan diri dan keluarga serta orang-orang yang kita cintai. Jangan hanya menyelamatkan diri kita sendiri, karena keluarga adalah tanggung jawab kita. Keluarga adalah tanggung jawab kita. Setiap kita adalah pemimpin, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memintai pertanggungjawaban tentang apa yang kita pimpin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketika setiap muslim bisa mengambil pelajaran dan peringatan dari ayat-ayat yang seperti ini, maka insya Allah akan menuntunnya ke jalan ketakwaan, tidak terlalaikan dengan gemerlapnya kehidupan dunia ini. Dia akan menjaga dirinya dari berbagai macam perkara yang dapat menjerumuskannya ke dalam neraka. Oleh karena itu, Nabi SAW tatkala memperingatkan sahabatnya, Nabi SAW banyak memperingatkan mereka tentang neraka. Bahkan peringatan terbesar Nabi SAW kepada para sahabatnya dan umatnya itu adalah peringatan tentang dahsyatnya api neraka. Sebagaimana dari sahabat Nu'man bin Bashir yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya dengan sanad yang sahih, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutub yaqul anzartukumun nar anzartukumun nar anzartukumun nar. Diulang sebanyak 3 kali. Kata Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, saya pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah seraya mengatakan, "Anzartukumun nar." Saya memperingatkan kalian dari api neraka.
Diulang sebanyak 3 kali. Sampai-sampai jemaah sekalian, kata Nu'man bin Bashir, jikalau seandainya ketika itu ada orang di pasar, maka mereka akan mendengar teriakan Nabi di masjid. Saking besarnya peringatan ini. Sampai-sampai kata Nu'man bin Bashir, andaikan ada orang di pasar, tatkala Nabi menyampaikan peringatannya di masjid, niscaya orang-orang pasar akan mendengarkan peringatan tersebut. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalila wa la bakaytum katsira." Wahai sahabatku, kata Nabi, seandainya kalian mengetahui apa yang saya ketahui, maka sesungguhnya kalian akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangis. Andaikan kalian mampu melihat apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perlihatkan untukku, maka sungguh kalian akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangis. Apa yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, "Ra'aitul jannata wan nar." Saya telah melihat surga dan neraka. Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan surga dan neraka kepada Nabi. Tapi kenapa jemaah sekalian, kita justru malah banyak tertawa daripada menangis? Lalai dan lupa akan dosa-dosa dan pelanggaran kita. Karena keimanan kita itu sangat lemah dibandingkan para sahabat. Mungkin pada hari ini kita bisa tertawa, terbahak-bahak. Namun pada hari kiamat belum tentu salah seorang di antara kita bisa tertawa. Jangankan tertawa, tersenyum saja itu bisa dibilang tidak mungkin. Di saat tatkala gemuruh api neraka itu sudah terdengar di telinga. Kobaran api neraka Jahannam sudah diperlihatkan di depan mata. Sudah diperlihatkan di padang mahsyar. Kira-kira jemaah sekalian, masih mampukah kita tertawa dan tersenyum di saat itu? Makanya kata Nabi, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalila wa la bakaytum katsira." Jika kalian mengetahui apa yang saya ketahui, maka sesungguhnya kalian akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangisnya. Dan ini yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam firman-Nya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul naru jahannam ashaddu harra." Katakanlah, api neraka Jahannam itu lebih sangat panasnya. Lau kanu yafqahun, jika mereka mengetahuinya. Kenapa masih banyak di antara kita yang masih lebih banyak tertawa? Karena belum merasakan panasnya api neraka itu. Kata Allah,
falyadhaku qalila walyabku katsira. Maka hendaklah mereka sedikit tertawa dan hendaklah mereka lebih banyak menangis. Itulah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya. Sehingga banyak tertawa itu gambaran orang-orang yang banyak lalai dari mengingat api neraka. Sementara banyak menangis itu adalah gambaran orang-orang yang senantiasa khawatir akan nasibnya nanti pada hari kiamat. Al-Imam Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullah, beliau pernah mengucapkan suatu kalimat yang sangat indah. Kata beliau, aslu kulli khairin fid dunya wal akhirah al-khawfu min Allah azza wa jalla. Asal dari seluruh kebaikan di dunia maupun di akhirat itu adalah rasa takut di dalam hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu qalbin laysa fihi khawfun min Allah fahuwa qalbun kharib. Kemudian kata beliau, dan setiap hati yang kosong dari rasa takut kepada Allah, maka sesungguhnya hati itu adalah hati yang rusak. Maka wajib kita menumbuhkan di dalam hati kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut akan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Khawatir akan siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pernah merasa aman dari makar Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di negeri akhirat nantinya. Harusnya jemaah sekalian, setiap kita membaca ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan kedahsyatan api neraka. Seorang muslim merasa dirinya bahwa dirinya lah yang diancam dengan api neraka itu. Setiap kita harus menghadirkan rasa ini di dalam hati. Tatkala kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan kedahsyatan api neraka, kita mendatangkan rasa takut di dalam hati kita bahwasanya yang diancam di dalam ayat ini itu adalah diri kita, bukan orang lain. Apa yang membuat kita terkadang sulit menangisi dosa-dosa kita? Ikhwani fillah, bahkan sulit menyadari akan dosa-dosa kita. Kita terlalu congkak di kehidupan dunia ini. Kita terlalu congkak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlalu kita bersama dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala tentang ancaman-ancaman dari api neraka, seolah-olah bukan kita yang diancam. Perhatikan para ulama. Umar ibn al-Khattab, Amirul Mu'minin, beliau pernah berkata, "Lau nada mudadin minas sama' ayyuhan nas annakum dakhilun al-jannah kullukum illa wahid illa rajulan
la khiftu an yakuna anahu. Kata beliau, jikalau seandainya ada teriakan dari langit, ada pengumuman dari langit mengatakan bahwasanya, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kalian seluruhnya masuk ke dalam surga, seluruhnya tanpa terkecuali, kecuali seorang pemuda. Apa kata Umar bin Khattab? La khiftu an akuna anahu. Sungguh sangat saya takuti, bisa jadi seorang pemuda yang tidak masuk ke dalam surga itu adalah saya. Begitu kekhawatiran para ulama salaf akan keselamatannya pada hari kiamat. Padahal kita mengetahui bersama siapa beliau, siapa Umar bin Al-Khattab Amirul Mukminin, dan siapa kita dibandingkan beliau. Tapi kekhawatirannya akan keselamatannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap ancaman yang datang, merasa dirinya yang diancam. Ini adalah ciri seorang muslim yang baik. Ini adalah ciri orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak pernah merasa aman dari ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Yazid ibn al-Khawshan rahimahullah ta'ala, beliau berkata, saya tidak pernah melihat ada orang yang lebih takut, yang lebih besar rasa takutnya dari Hasan al-Basri dan Umar bin Abdul Aziz. Kata Yazid ibn al-Khawshan, ka'anna an-nar lam tukhlaq illa lahuma. Seakan-akan neraka itu, kata beliau, itu tidak diciptakan kecuali untuk keduanya. Datang ancaman tentang neraka, seolah-olah dia yang diancam. Adapun kalau seorang itu merasa aman, dia berkata, bukan kita yang diancam, tapi orang-orang kafir. Allah itu maha pengampun, Allah itu maha luas rahmatnya, terlalu besar harapannya kepada Allah. Ini yang melalaikan dia, sehingga dia pun terlarut di dalamnya, di dalam kesalahan dan kebatilan, dan sulit untuk kembali, dan susah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia hanya memikirkan bahwasanya Allah itu maha pengampun, Allah maha luas rahmatnya. Dia tidak mengetahui bahwasanya sesungguhnya azab Allah itu sangatlah pedih. Dia tidak sadar Allah akan mengadab orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, jemaah sekalian, mari kita sama-sama menelaah beberapa dalil yang datang dari Al-Quran dan Sunnah yang menerangkan akan kedahsyatan api neraka. Semoga ini bisa menjadi peringatan bagi kita semua, sehingga kita semakin mengawas diri, semakin menjaga diri kita, khawatir akan diri kita dan keluarga kita dari bahayanya api neraka. Ketahuilah ikhwani fillah, bahwasanya api neraka yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan nanti pada hari kiamat
ini adalah siksaan utama yang ada di dalam neraka. Makanya neraka itu disebut dengan an-nar. Dan an-nar itu maknanya adalah api. Karena siksaan utama di dalam neraka adalah api. Api yang begitu dahsyat, api yang begitu mengerikan. Di saat kita membaca Al-Quran dan kita benar-benar menelaah, nampak bagi kita jemaah sekalian betapa mengerikannya itu api neraka. Wajar ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang telah kita sebutkan, la yaslaha illa al-ashqa. Tidak ada yang masuk ke dalam neraka itu kecuali orang-orang yang paling celaka di dunia ini. Karena ternyata dialah api yang sangat mengerikan, ikhwani fillah. Sebagaimana di dalam ayat yang telah kita jelaskan tadi dalam surah At-Taubah, qul naru jahannam ashaddu harra. Dan dialah api jahannam yang sangat dahsyat, sangat luar biasa panasnya. Tidak mampu kita bayangkan bagaimana panasnya neraka jahannam itu. Sebagai bayangan bagi kita jemaah, dengarkan apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ishtakatin nar ila rabbiha. Api neraka itu mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqalat ya Rabb, akala ba'dhi ba'dha. Wahai Rabbku, sebagian diriku memakan sebagian yang lainnya. Sesungguhnya neraka itu sudah saling memakan antara satu dan yang lainnya. Api yang membakar api, saking panasnya di dalam neraka itu. Api yang melahap api. Maka neraka meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bernafas. Maka Allah pun mengizinkannya untuk 2 kali bernafas. Yang pertama merupakan nafas hembusan dari nafas neraka jahanam, itu dirasakan sampai di dunia. Di saat tatkala terik matahari sangat panas dirasakan. Itu adalah hembusannya neraka. Dan 1 kali nafas tatkala cuaca musim itu sangat dingin. Puncaknya musim dingin itu adalah tarikan nafas dari api neraka. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Neraka itu sudah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah dahsyatnya panas di dalam neraka. Sampai-sampai api yang sudah memakan api yang lain saling membakar. Tidak terbayangkan betapa panasnya api neraka itu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, wa amma man khaffat mawazinuh. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangannya, yang ringan timbangan amalan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah.
Wa ma adraka ma hiya. Tahukah kalian apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Api yang sangat panas, jemaah sekalian. Tempatnya orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya pada hari kiamat. Allah menjelaskan bahwasanya neraka hawiyah itu hamiyah, sangat dahsyat panasnya, sangat mengerikan panasnya. Bahkan panas api neraka, kalau mau dibandingkan dengan panasnya dunia, maka panasnya di dunia ini tidak ada apa-apanya. Perhatikan di dalam hadis yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan selainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Narukum hadhihi allati yuqidu banu Adam juz'un min 70 juz'an min harri jahannam." Api kita yang ada di dunia ini, kalau dikumpulkan seluruhnya, apa kata Nabi, itu masih satu bagian dari 70 bagiannya api neraka. Qalu wallah. Para sahabat pun berkata, demi Allah ya Rasulullah, in kanat lakafiyah. Andaikan benar-benar seperti itu, maka sesungguhnya panasnya dunia ini sangatlah sudah mencukupi. Niscaya sudah cukup membinasakan seorang hamba. Kata para sahabat, sungguh sudah cukup untuk membinasakan kami. Maka beliau bersabda, fa innaha fuddilat 'alaiha bi 69 juz'a kulluha mithlu harrih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ditambah 69 bagian, masing-masing seperti itu panasnya. Kira-kira bisa terbayangkan ikhwani fillah, satu bagian dari 70 bagian dari api neraka, itulah api kita yang ada di dunia ini, yang banyak membinasakan orang-orang, yang titik didihnya mencapai 100 derajat Celcius. Ternyata itu hanya satu bagian dari 70 bagian. Panasnya api neraka. Kira-kira bisa terbayangkan jemaah sekalian, kulit kita yang sangat tipis ini tersentuh oleh api yang sangat dahsyat, panas yang berkali-kali lipat jikalau dibandingkan dengan panas di dunia ini. Mampukah kita bertahan darinya? Ini pertanyaannya. Adakah di antara kita yang akan bertahan dengan panasnya ini? Wajar suatu ketika Umar ibn al-Khattab tatkala menyalakan api di malam hari, di malam gelap gulita, di saat tatkala ia melihat api dan memandanginya, teringat dia dengan dahsyatnya api neraka. Serta-merta Umar ibn al-Khattab mendekatkan kedua tangannya ke api tersebut dengan sedekat-dekatnya sampai dia merasakan panasnya. Setelah itu Umar pun menangis. Umar ibn al-Khattab menangis, takut akan api neraka. Seraya beliau berkata, beliau menyeru dirinya sendiri, ya ibn al-Khattab, mampukah engkau menahan panasnya api neraka pada hari kiamat?
Terus beliau mengingatkan dirinya akan panasnya api itu, dan terus beliau menangis karena mengkhawatirkan dirinya akan disentuh oleh api neraka. La haula wala quwwata illa billah. Seorang sahabat Nabi yang dijamin untuknya surga. Nabi sudah menyatakan kepada Umar, saya sudah melihat istanamu. Nabi melihat istana Umar terbuat dari emas di dalam surga. Akan tetapi bersamaan dengan itu jamaah sekalian, betapa besar kekhawatiran Umar akan disentuh oleh api neraka. Sedangkan kita jamaah sekalian, saya dan antum sekalian, siapa yang pernah melihat tempat kita di dalam surga? Wallah, demi Allah, tidak ada jaminan jemaah sekalian. Tidak ada jaminan ikhwani fillah. Tidak pernah seorang pun yang pernah menjamin kita. Tapi rasa takut kita kepada neraka jahanam, demi Allah, sangat jauh kalau mau dibandingkan dengan para sahabat. Lebih rendah kalau mau dibandingkan rasa takutnya para sahabat dari api neraka. Terkadang kita bergampangan terjatuh di dalam suatu maksiat, seolah-olah kita ini akan selamat dari api neraka. Terkadang kita bergampangan, bergembira ria, berleha-leha, berlalai-lalai di atas maksiat dan pelanggaran, lupa bahwa di sana ada api neraka yang mengancam kita ikhwani fillah. Panas yang begitu dahsyat, yang sangat mengerikan, tidak ada seorang pun yang bisa membayangkannya. 70 kali lipat dari panasnya api dunia. Padahal kata sahabat, panasnya api di dunia ini saja, wallah innaha lakafiyah, sesungguhnya demi Allah itu sudah cukup. Panasnya dunia ini sudah cukup untuk membinasakan kita seluruhnya. Bagaimana lagi kalau dilipat gandakan sebanyak 70 kali? Neraka jahanam itu jemaah sekalian, tempatnya para pembangkang di dalam kehidupan dunia ini. Tidak bisa kita bayangkan keadaan dan kondisi orang-orang yang ditetapkan baginya kecelakaan pada hari kiamat. Dilemparkan satu persatu ke dalam api neraka yang sangat panas itu. Allah memperingatkan di dalam firman-Nya, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Sesungguhnya orang-orang kafir kepada ayat-ayat kami, kata Allah, kelak kami akan masukkan dia ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit penghuni neraka itu hangus, apa kata Allah? Baddalnahum juluda, setiap kali kulit mereka itu hangus, kata Allah, kami ganti kulitnya dengan kulit yang baru.
Ghairaha liyadhuqul 'adzab. Untuk apa diganti kulitnya? Agar supaya ia merasakan siksaan, merasakan panasnya api neraka itu. Jikalau seandainya ikhwana fillah, bersamaan dengan panasnya api neraka, seseorang dilemparkan ke dalamnya, setelah itu hancur, melepuh, habis, selesai permasalahan. Tapi yang jadi permasalahan besar di sini, setelah hangus, setelah terkelupas kulit itu, Allah ganti lagi dengan kulit yang baru. Hancur, diganti lagi dengan yang baru. Hancur, diganti lagi dengan yang baru. Begitu seterusnya, tanpa kita ketahui kapan akan berakhir. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang lain juga memperingatkan kepada kita. Kata Allah, "Kalla innaha ladha." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak. Nazza'atan lisyawa. Itu adalah api yang mampu merontokkan, mengupas kulit-kulit kepala seorang hamba yang dilemparkan ke dalamnya. Rontok semua, hancur semuanya. Tidak ada yang bisa bertahan, sehebat apapun dia, sekuat apapun dia, tidak akan ada yang bisa bertahan di hadapan dahsyatnya, panasnya api neraka itu. Tad'u man adbara wa tawalla, yang memanggil orang yang membelakangi dan yang berpaling dari agama. Oleh karena itu, tidak ada orang-orang yang berani terhadap api neraka Jahannam kecuali orang-orang jahil dan hilang akalnya. Ikhwani fillah, ketika kita ingin memperingatkan diri kita dengan panasnya api neraka ini, dengan perkara yang sangat dahsyat ini, maka insya Allah akan menuntun kita kepada jalan ketaatan kepadanya. Selalu kita mengkhawatirkan diri kita ini, takut akan api neraka, takut akan panasnya, terbayang akan kedahsyatannya, luapannya yang begitu mengerikan. Kita senantiasa membayangkan kira-kira apa yang akan terjadi pada hari kita tatkala kita yang masuk ke dalamnya. Kira-kira apa yang akan terjadi pada diri kita yang lemah ini di saat kita berdiri di padang mahsyar pada hari kiamat, kemudian didatangkan api neraka di hadapan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta bi jahannam yawma idin laha 70,000 zimam." Pada hari itu neraka Jahannam didatangkan. Ia mempunyai 70,000 tali kekang. Ma'a kulli zimamin 70,000 malakin yajurrunaha. Dan setiap tali kekangnya itu terdapat 70,000 malaikat yang akan menyeretnya. Allahu Akbar. Tali kekangnya sebanyak 70,000, dan setiap tali kekang itu dipegang oleh 70,000 malaikat. Coba bayangkan. Jangan bayangkan malaikat itu sebesar kita, jangan. Diperlihatkan di hadapan manusia pada hari kiamat. Terdengar gemuruhnya pada hari kiamat.
melihat kengerian-kengerian yang ada di dalamnya, yang siap menunggu, siap melahap siapa saja yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diperintahkan oleh Allah untuk dilemparkan ke dalamnya. Dan ingat jemaah sekalian, dia adalah makhluk yang maha dahsyat. Dia adalah makhluk yang sangat besar dan sangat luas. Jangan pernah membayangkan neraka itu akan penuh. Jangan dibayangkan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan bahwasanya api neraka pada hari kiamat akan selalu meminta korban. Allah akan bertanya kepada neraka pada hari itu, Yawma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Yang di mana hari itu kami ingatkan, kami bertanya kepada neraka jahannam, apakah kamu sudah penuh? Apa kata neraka? Wa taqulu hal min mazid. Neraka jahannam berkata, apakah ada tambahan korban? Neraka jahannam tidak akan pernah penuh, bahkan terus-menerus meminta tambahan. Apa masih ada tambahan? Kata neraka. Neraka jahannam terus mencari korban. La ilaha illallah. Jangan sampai kita dan keluarga kita yang kita cintai adalah salah satu dari korbannya, ikhwani fillah. Mungkin apa yang kami sampaikan lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hendaknya kita senantiasa mengingat kedahsyatan api neraka. Andaikan seorang hamba mau mentadabburi ayat-ayat Allah yang memperingatkan tentang dahsyatnya api neraka, maka niscaya dia akan menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menjaga orang-orang yang ia cintai, agar supaya jangan sampai terjerumus di dalamnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita dan keluarga-keluarga kita dari dahsyatnya api neraka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena waktu sudah tidak memungkinkan lagi, sebelum saya menutup, saya berterima kasih kepada jemaah sekalian karena menyempatkan waktunya untuk hadir di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kehadiran kita di majelis ini sebagai pemberat timbangan kita di hari kiamat, dan semoga menjadi sebab dijauhkannya kita dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin.